Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allahu Rabbul Alamin di salah satu rumah Allah untuk bersama-sama mencari rahmat dan ridha Allahu Jalla Jalaluh di dalam majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan raudhatun min riyadil jannah, dengan taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tempat atau majlis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya sebagaimana Allah limpahkan kepada para penghuni surga Allah Rabbul Alamin. Dan semoga kita di antara mereka yang diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian diizinkan, sekali lagi diizinkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin kelak pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usulul Iman karya Al-Imam Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam perjumpaan sebelumnya, ahibati fillah, kita berhenti kepada apa yang yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya setelah beliau menjelaskan tentang arkanul Islam yang merupakan pokok syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika seseorang bertanya tentang usul atau pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah, maka arkanul Islam adalah pokok syariat Islam yang paling utama, yang paling penting di dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan, wa hadhihi thamaratul lati dzakarnaha li hadhil usus wa ma lam nadhkurhu taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyah. Ketika beliau menjelaskan arkanul Islam dan buah dari arkanul Islam, hasil dampak dari arkanul Islam yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka beliau mengatakan bahwa semua hasil atau dampak dari arkanul Islam ketika seorang muslim melakukannya, maka hal tersebut akan menjadikan umat Islam umat yang tahirah, umat yang suci, yang bersih dari berbagai macam keburukan, naqiyah, dia akan menjadi umat yang jernih, yang bening, yang kemudian membuat mereka-mereka yang mendapatkan keutamaan tersebut menjadi sosok-sosok yang mulia di dunia dan di akhirat. Beliau pun kemudian mengatakan, tadayyana lillahi dinal haq. Mereka-mereka yang melakukan atau yang menunaikan arkanul Islam dengan benar, maka sejatinya mereka telah beragama dengan agama yang hak, yaitu dinul Islam. Oleh karenanya, dalam beberapa riwayat kita menjumpai bahwa Nabi Muhammad SAW mencukupi keislaman seseorang itu ketika dia hanya melakukan arkanul Islam. Jadi Nabi menerima keislaman seseorang yang hanya melakukan arkanul Islam, tidak lebih. Karena pokok-pokok ini saja sudah mencukupi keislaman seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW memastikan mereka-mereka yang memegang teguh rukun Islam, dimulai dari syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, maka Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa manusia-manusia yang menunaikan 5 perkara ini dan hanya ini saja, maka dia min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam itu sangat mudah. Islam itu sangat mudah. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa Islam itu sulit dan menyulitkan. Dan arkanul Islam pun ada yang wajib sepanjang hidup, ada yang baru wajib ketika syaratnya terpenuhi, seperti zakat dan haji. Itu sudah mencukupi agama seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ahibati fillah, Asy-Syaikh mengatakan, wa tu'amilul khalqa bil adli was sidq. 5 rukun Islam itu ketika dilaksanakan oleh seseorang, maka akan membuat seseorang yang dinisbatkan atau ternisbatkan kepada umat Islam itu bisa memperlakukan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jika dia adalah muslim yang menjalankan rukun Islam, dia bisa memperlakukan hamba-hamba Allah atau makhluk Allah yang lainnya bil adli, dengan keadilan, wasidq, dan penuh kejujuran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada kemunafikan. Muslim-muslim yang menjalankan arkanul Islam dengan benar, maka dia sudah dipastikan bisa memperlakukan makhluk Allah mana saja, baik manusia, baik jin, baik makhluk yang lainnya, dengan adil dan kemudian apa? Penuh kejujuran, tidak ada kepura-puraan.
Karena kalaulah seseorang misalkan menunaikan rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka rukun yang satu ini sudah mengharuskan seseorang untuk mengikhlaskan seluruh amal kebaikannya untuk Allah. Tidak boleh ada kepura-puraan, tidak boleh ada kebohongan di dalam perilakunya. Pura-pura baik, ini bukan Islam. Pura-pura saleh, pura-pura bertakwa kepada Allah, gak ada. Andaikan dia menunaikan rukun Islam yang pertama dengan benar. Dan kita sudah bahas bahwa syahadatain ini memiliki syarat, betul? Dan di antara syaratnya apa? Ikhlas. Gak boleh ada pura-pura melakukan segala sesuatu karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan tidak peduli dengan apapun yang menjadi timbal baliknya dari makhluk. Gak peduli. Itu muslim yang sebenarnya. Sekarang kebanyakan kaum muslimin itu terbawa perasaan mereka, bukan terbawa agama mereka, bukan. Bukan terbawa keislaman mereka, bukan. Tapi terbawa oleh hawa nafsu mereka, sehingga ribut sedikit musuhan. Betul nggak jemaah? Jemaah, ada salah faham sedikit musuhan. Ini Islam apa? Islam apa yang mereka anut? Apakah Islam yang seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bukan. Karena bagi seorang muslim menjaga hubungan dengan saudaranya itu adalah sesuatu yang wajib dia lakukan apapun yang terjadi. Betul tidak? Jemaah. Jemaah. Antum kalau musuhan sama orang muslim tetap mengucapkan salam atau tidak? Tetap wajib enggak? Wajib. Kalau ketemu tetap wajib salaman tidak? Atau dianjurkan salaman tidak? Tetap. Ya. Betul nggak ini jemaah? Makanya Syekh mengatakan, andaikan seseorang itu mendapatkan buah dari rukun Islam yang mereka lakukan dengan benar, mereka pasti memperlakukan makhluk dengan adil dan jujur. Gak ada kepura-puraan. Dan ini yang sering kita lupakan jemaah. Ini yang sering kita lupakan. Bahwa di antara dampak keislaman seseorang itu adalah dia bermuamalah dengan baik dengan makhluk Allah. Jangan lupa, Islam yang baik itu adalah ketika dia adil di dalam memperlakukan makhluk dan penuh kejujuran, tidak ada kepura-puraan. Asy-Syaikh kemudian mengatakan li'anna ma siwaha min syara'i'il Islam yasluhu bisalahi hadhil usus. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, karena kata Syekh, sisa syariat Islam yang ada, yang Allah tetapkan di dalam agamanya yang disebut dengan Islam, itu menjadi baik jika 5 pokok ini dalam keadaan baik. Jadi kalau antum berpikir seseorang akan baik agamanya jika sholatnya tidak baik, maka antum sedang berkhayal. Jadi kalau antum melihat seseorang sholatnya tidak baik, pastikan sisa syariat Allah yang dia lakukan pasti tidak baik. Dan itu dipastikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Contoh sholat saja misalkan, ketika yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat, maka kata Nabi, in soluhat soluha sairu amalihi, jika sholatnya baik maka seluruh amalan yang lain pasti baik. Tolak ukurnya apa? Sholat. Ya, itu tolak ukur yang ditetapkan oleh Allah, dipastikan oleh Rasulullah SAW. Makanya betul kata Syekh, sisa syariat Islam itu akan baik jika
5 pondasi yang disebut dengan arkanul Islam itu baik, dalam keadaan baik. Begitu juga dengan rukun Islam yang lainnya. Dia memastikan kebaikan sisa syariat yang diamalkan oleh seorang muslim, oleh seseorang yang mengaku beragama Islam. Dan Syekh juga mengatakan wa tasluhu ahwalul ummah bi salahi amri diniha. Dan juga keadaan umat ini akan menjadi baik ketika keadaan 5 perkara ini berada dalam keadaan yang baik. Makanya jangan sibuk ya. Jangan sibuk untuk memperbaiki umat ini dengan cara selain memperbaiki arkanul Islam. Perbaiki dulu arkanul Islamnya, baru baik umat ini. Kalau sholat saja masih kacau, maka umat ini tidak akan pernah baik. Kalau puasa saja tidak pernah, maka umat ini tidak akan pernah baik. Sebagian orang melihat, wah, masa hanya dengan 5 rukun saja kemudian umat ini akan menjadi baik. Betul tidak jemaah? Betul tidak jemaah? Jemaah, harus ada cara lain. Ini zaman berubah. Tidak. Kenapa seperti itu jemaah rahmatillah Allah? Kenapa coba? Dengan 5 rukun ini Allah menjaminkan kebaikan umat ini. Kenapa? Melaksanakannya juga berat. Ya berat-berat gampang lah ya. Betul tidak jemaah? Seberat-beratnya rukun Islam bisa dilakukan tidak? Bisa. Hatta nasallallahu salamatan wal afiyah. Hatta saudara-saudara kita yang betul-betul ditindas di negeri-negeri yang lain, itu mereka masih bisa melakukan agama mereka dengan baik. Wallah. Kita tenang, alhamdulillah. Betul? Aman, alhamdulillah. Masa nggak bisa melakukan? Mereka yang sholat sambil ada desingan, cung, masih sholat, Allahu Akbar. Jawabannya kata para ulama, karena pertolongan Allah itu datang disebabkan oleh baiknya agama umat ini. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullaha yansurkum di dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah dengan cara apa? Biada'il faraidi wal wajibat, dengan melakukan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, dan yang paling wajib adalah melakukan 5 rukun Islam, maka Allah pasti akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah pun akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Jadi nggak usah sibuk dengan cara yang lain. Sibuklah dengan apa? Jemaah? Dengan apa? Menuntut ilmu untuk memperbaiki apa? Keislaman kita. Saya mau tanya, hadirin ini Islamnya sudah baik atau belum? Termasuk saya. Saya katakan saya belum baik, masih berusaha. Kalau hadirin gimana? Belum, masih berusaha juga. Jangan ikut-ikutan jawaban ana jemaah. Masih juga. Lantas untuk apa sibuk dengan perkara yang lain? Kenapa tidak sibuk dengan memperbaiki agama kita sendiri? Perbaiki keislaman kita, baru semuanya akan berubah. Kalau seseorang selalu begini mengatakan, dalam surat Ar-Ra'd itu Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selalu itu berpikir bahwa kita harus berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang dimaksud sama Allah, mereka berubah, mengubah agama mereka menjadi lebih baik, baru Allah ubah keadaan mereka. Ini selalu dibawa-bawa dalam urusan dunia, urusan bisnis, betul nggak? Antum kalau pengen maju harus berubah. Dalilnya Al-Quran.
perbaiki keadaan kita, maka semua akan berubah. Dan sibuklah dengan itu jamaah rahmatillah. Antum akan ditanya tentang itu, bukan tentang kebaikan agama orang lain. Ya. Syekh kemudian mengatakan, jamaah rahmatillah, wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha. Dan umat ini akan kehilangan kebaikan dengan kadar yang sama ketika dia kehilangan apa? Kebaikan rukun Islamnya. Semakin berkurang kebaikan rukun Islamnya, dan sekadar itu pula kebaikan umat ini akan hilang. Mereka kehilangan puasanya, mereka kehilangan zakatnya, mereka kehilangan hajinya, mereka kehilangan salatnya. Maka hilanglah kebaikan mereka dengan hilangnya rukun Islam yang mereka sia-siakan. Dan ini masalah besar. Ya. Dan kita sering menganggap, menghukumi diri kita seakan keislaman kita ini sudah baik. Ya. Betul enggak, Jom? Apa tolak ukurnya Islam kita sudah baik? Ya jamaah, apa tolak ukurnya Islam kita sudah baik? Ya jamaah, anda nanya ini jamaah, mau tahu jawab Ismail? Hah? Ittiba Rasul dalam perkara apa? Ittiba Rasul, jawab. Hah? Dalam perkara pokok agama kan, dan seluruh sisa syariat Islam yang lainnya. Nah pertanyaannya, memang dalam arkanul Islam kita sudah mengikuti Rasulullah SAW sempurna? Solat sudah seperti solatnya Rasul? Tuh dijawab, Masya Allah. Betul nggak? Kalau begitu, bagaimana bisa kita menghukumi diri kita Islamnya sudah baik, dan kemudian menghukumi keislaman orang lain? Bagaimana caranya? Perbaiki diri kita dulu jemaah. PR kita masih terlalu banyak. Ana tidak sedang menyudutkan siapapun. Ini ana sedang berbicara tentang diri ana juga sama. Seakan sudah soleh, seakan sudah baik, seakan ibadahnya sudah sempurna. Coba dipikir-pikir lagi, itu sebetulnya cuma mimpi kita saja, belum terjadi. Ya, betul tidak jemaah? Maka jika kita meyakini itu, maka sibuklah dengan perkara itu di dalam kehidupan kita. Jangan urusi yang lain. Karena keselamatan kita tergantung keselamatan pokok agama yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya sibuk dengan perkara itu jamaah rahmatillah Allah. Maka antum, kita semuanya akan selamat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul dan para sahabatnya ditolong oleh Allah bukan karena mereka memiliki kekuatan dunia, bukan. Karena mereka memiliki kekuatan dinul Islam dan kekuatan iman. Allah muliakan mereka di atas yang lain. Makanya Allah bilang dalam surat Al-Imran, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu lebih tinggi kedudukannya di atas semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, jangan sedih. Jangan sedih kata Allah. Jangan merasa hina kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian lebih baik jika beriman dengan keimanan yang baik. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, ahibati fillah, wa man arada istibanata dzalika falyaqra qauluhu ta'ala. Yang menginginkan penjelasan perkara ini, maksudnya apa yang sudah disampaikan oleh Syekh, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, mulai dari ayat yang ke-96 sampai ayat yang ke-99. Dibuka jemaah, dibuka. Jangan hanya dicatat nama surat dan ayatnya, dibuka, dibaca. Coba, ana tunggu antum membuka dulu. Yang bawa mushaf buka mushafnya, yang bawa HP lihat di apa? Di apa jemaah? Di aplikasinya, baca.
kecuali antum sudah menyimpan Al-Quran di dada antum. Hafal, itu masalah lain. Tapi kalau kita belum dimudahkan untuk menghafal, maka baca. Membacanya dapat pahala tidak? Dapat pahala? Maka mulai sekarang kalau disebutkan surat, ayat, buka baca. Ya, buka baca. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-96. Kata Allah Rabbul Alamin, "Walau anna ahlal qura amanu," jamaah, "wattaqau." Andaikan penghuni negeri itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beriman dan bertakwa. Ingat, bertakwa itu adalah menjalankan apa yang wajib dijalankan dari syariat dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu takwa. Jadi kalau antum sudah rajin sholat, rajin puasa, zakat, haji dan seterusnya, dan menghindar dari apa yang diharamkan oleh Allah, antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah bertakwa itu. Ya, sudah bertakwa kepada Allah. Nah, Allah mengatakan kalaulah penghuni negeri itu iman dan takwa kepada Allah, maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Wal ard, begitu juga dengan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Menjalani hidup dunia ini, apa yang kita inginkan, jemaah? Keberkahan, kebaikan dunia akhirat, kebaikan di dunia, keberkahan di dunia, itu juga kita cari kan? Maka Allah mengatakan, Allah berikan semua itu, bahkan Allah buka pintu-pintunya bagi siapa? Bagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Umat ini akan bahagia jika iman dan Islam mereka benar. Itu janji Allah. Antum gak percaya sama Allah? Percaya tidak? Allah pernah menyelisih janjinya tidak? Gak pernah. Maka penuhi syarat yang telah ditetapkan sama Allah. Syaratnya iman dan takwa. Dan sibuklah untuk menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Gak usah sibuk yang lain. Ya, jamaah. Ya jamaah. Jamaah. Oh iya, ini lagi merenung ini. Iya. Anda minum dulu jemaah. Bismillah. Kemudian tadi ada yang mengatakan bahwa sulit mengerjakan, sulit. Karena memang siapa yang mengatakan bahwa perkara tersebut mudah? Enggak ada. Dan kesulitan itu Allah berikan untuk menjadi mukmin yang baik, untuk menjadi orang bertakwa yang baik. Allah berikan kesulitan untuk apa? Untuk memisahkan mana yang jujur, mana yang pembohong. Oh, kalau jadi mukmin dan orang bertakwa gampang. Semua orang beriman dan bertakwa, semua orang. Tapi Allah apa? Allah persulit dengan apa? Dengan ujian dan cobaan. Allah menimpakan itu untuk apa? Liya'lamal ladzina shadaqu, kata Allah, agar Allah tahu mana yang jujur. Dan Allah pun tahu as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Nah, orang beriman semestinya dia faham bahwa kesulitan yang dia hadapi itu adalah jalan yang harus dia lewati dan dia pasti bisa melewatinya. Makanya jangan pindah, jangan mundur, jangan berhenti sesulit apapun ujian yang dihadapi. Makanya Rasul marah kepada para sahabat dalam hadis yang sahih ketika mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini sedang di hisar, sedang di embargo. Di tahun keberapa itu? Jamaah Isya? Udah masuk belum? Oh, 1 menit lagi, kurang. Ayo dijawab, ini mumpung ada waktu. Kapan hisar itu? Mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa?
Nabi diembargo 3 tahun oleh orang Quraisy beserta para sahabatnya. Sampai Nabi itu tinggalnya di Syekh Bani Hashim, tinggalnya di lembah yang menjadi tempatnya Bani Hashim, rumah-rumahnya orang-orang dari Bani Hashim. Karena dulu perumahan itu di lembah-lembah, di antara gunung, di lereng. Itu perumahan orang-orang Quraisy dulu. Jamaah, ayo jamaah dijawab. Anda nggak mau meneruskan sebelum ada yang menjawab? Iya. Tujuh kenabian sampai kapan? Tahun ke-10. Itu sebabnya kenapa kemudian ya Nabi itu di tahun ke-10 setelah selesai diembargo, pamannya meninggal, istrinya meninggal, maka tahun ke-10 itu puncak kesedihan Nabi. Sudah 3 tahun disiksa sama orang Quraisy, sampai makan daun, makan kulit, makan kayu untuk menghilangkan rasa lapar yang ada di perut mereka. Kemudian diikuti dengan kematian orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, pamannya dan kemudian istrinya Khadijah. Tapi di tengah perjalanan itu Rasul dikatakan oleh para sahabatnya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah, kapan? Rasul memaklumi keadaan itu? Jawabannya tidak. Rasul justru murka dan mengatakan, umat sebelum kalian disiksa dengan siksaan yang jauh lebih berat dari ini. Kulit mereka, daging mereka dipisahkan dari tulang-tulang mereka dengan sisir-sisir besi, dikupas kulitnya. Tapi tidak membuat mereka mundur dari agama Allah. Kalian baru segini. Ujian mereka lalui. Begitu juga semestinya ujian para sahabat itu bisa dilalui dan selesai. Begitu juga dengan kita yang ujiannya tidak seberat mereka. Betul tidak jam? Betul? Kenapa? Karena ujian itu sebanding dengan kadar keimanan. Dan semoga Allah jaga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita hentikan untuk salat Isya, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Baik. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul A'raf ayat yang ke-96, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sekiranya, andaikan para penghuni negeri itu mereka beriman dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melakukan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, kata Allah, akan tetapi mereka mendustakan apa yang telah disampaikan, yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak mau, dan di antara bentuk takdzib, kata para ulama, di antara bentuk mendustakan adalah ketika seseorang menolak untuk mengerjakan
apa yang telah diwajibkan Allah dan Rasulnya, meskipun mereka sadar itu adalah perkara yang wajib mereka lakukan atas diri mereka. Terkadang seseorang menganggap bahwa yang bisa mendustakan, yang mendustakan agama Allah itu hanya orang-orang kafir dan musyrik. Tidak. Banyak di antara manusia-manusia yang mengaku Islam, mereka mendustakan agama Allah dengan tidak mau mengerjakannya. Karena andaikan mereka jujur dan menerima ketetapan Allah, maka mereka tidak akan pernah menolak apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang harus hati-hati dalam perkara ini. Seperti mereka yang meninggalkan sholat, banyak yang kemudian berdalih dengan rasa malas agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya mereka sedang menutupi isi hati mereka yang penuh dengan kebohongan. Mereka menolak untuk mengerjakan sholat. Ya. Kalaulah mereka malas, maka ada semangat untuk melakukan di kemudian hari. Tapi karena mereka mendustakan, mereka tidak mau terima, mereka tidak mau melakukan, makanya mereka istiqomah meninggalkan sholat. Hati-hati jemaah rahmatullah. Makanya para ulama mengingatkan. Ya, para ulama mengingatkan. Dan ini berlaku untuk seluruh sisa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa. Betul? Ada orang sholat puasa tapi tidak zakat. Ada orang sholat puasa zakat tapi tidak haji. Kenapa? Karena iman mereka dipenuhi dengan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, mengingatkan kita dalam ayat berikutnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang bisa datang di malam hari ketika mereka terlelap tidur? Dan catat di catatannya bahwa azab Allah di ayat ini, Allah itu memberikan isyarat azab Allah bisa datang malam. Makanya di malam hari hati-hati. Makanya lihat persiapan tidur itu, persiapan mau mati. Betul tidak jemaah? Berwudu dulu, berdoa dulu, berlindung dulu kepada Allah, karena ada kemungkinan datangnya azab Allah di malam hari ketika hamba-hamba Allah sedang tidur. Dan Allah bertanya, apakah mereka merasa aman dari itu? Apakah mereka yakin terhindar dari azab Allah ketika mereka tidur di malam hari? Dan kemudian Allah pun mengatakan, awa amina ahlul qura an ya'tiya ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah juga mereka merasa aman didatangi oleh azab kami di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main? Waktu setelah subuh, itu pun waktu datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat berapa tahun yang lalu, di waktu itu Allah membinasakan ratusan ribu orang. Betul tidak? Itu bukan sebuah kebetulan, dan Allah sudah memberikan isyarat. Dan apa yang membuat Allah melakukannya? Keimanan dan ketakwaan mereka rusak. Dan itu bisa menimpa siapa saja di antara hamba. Antum fikir di Bandung ini aman dari banjir jemaah? Jemaah, aman nggak? Allah bisa tenggelamkan kota ini? Bisa. Gimana caranya? Kita di atas ketinggian, dikelilingi sama gunung, gimana caranya? Jawab jemaah. Ya jemaah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Dan kapan kita bisa menebak datangnya murka dan azab Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah sudah menjelaskan sebabnya. Ketika mereka mendustakan agama Allah,
mereka menolak untuk beriman, mereka menolak untuk bertakwa kepada Allah, maka nantikan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lupa, yang enggak ada di pikiran kita itu satu ini nih, perkara ini. Di antara perkara yang ada di dalam firman Allah yang kita lupakan, bahwa azab itu bisa datang kapan saja. Tidur malam tenang, wala hatta berdoa sama Allah. Bangun pagi tenang, seakan itu hanya rutinitas keseharian, padahal azab Allah bisa datang. Ngantar anak sekolah, beli sarapan, berangkat kerja. Apakah mereka merasa aman, kata Allah? Dan Allah pun kemudian mengatakan, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada satupun yang merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah, kecuali mereka adalah kaum yang merugi. Dan suka tidak suka, kita di antara mereka yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan semua ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika iman dan Islamnya seseorang rusak, maka Allah akan timpakan kepada mereka kehancuran. Tidak ada kebaikan pada umat apapun tanpa iman dan Islam. Oleh karenanya Syekh kemudian mengatakan setelahnya, waliyanzur, kata Syekh, maka hendaknya seseorang memperhatikan fi tarikhi man sabaqa, pada sejarah umat-umat sebelumnya yang telah lalu. Fa inna fit tarikhi ibratan liulil albab, karena sesungguhnya di dalam sejarah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Wa basiratan, dan dia menjadi basirah liman lam yahullu duna qalbihi hijab, bagi mereka-mereka yang hatinya tidak terhalang oleh hijab, oleh penghalang yang menghalangi kebaikan masuk ke dalam hatinya. Dan ini yang Allah maksudkan dalam suratul Anfal ayat yang ke-24, bahwa kata Allah, ingatlah oleh kalian, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Dan yang menjadi penghalang, yang membuat Allah menghalangi hati seseorang melihat kebenaran, mengambil pelajaran, itu adalah dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Kita lupa jemaah bahwa Nabi Muhammad SAW kalau melihat hujan saja, awan hitam, kita sering lihat awan hitam, jemaah, hampir setiap hari. Sering mengalami hujan besar? Sering. Nabi baru lihat awannya saja, Nabi berlindung kepada Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Coba berapa kali kita berlindung dari azab Allah ketika melihat awan hitam? Ini tanda manusia-manusia yang merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita sering lupa aja. Karena Allah mengazab kaum sebelumnya dengan apa? Salah satunya hujan. Begitu mudahnya Allah tenggelamkan mereka. Belum lagi angin, belum lagi gempa bumi, belum lagi gunung yang Allah hancurkan, Allah himpitkan, belum lagi bumi yang dibalikkan oleh Allah, belum lagi yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu bisa datang kapan saja, dan penyebabnya adalah buruknya iman dan Islam. Makanya seseorang wajib menyempurnakan dua perkara ini di dalam kehidupannya, iman dan Islam. Wallahu ta'ala alam, jamaah rahmatillah Allah. Dan Syekh menutup perkataannya dengan kalimat wallahul musta'an, dan Allah lah yang menjadi tempat kita meminta tolong, karena sebaik-baiknya penolong Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah, dan kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya biidznillah taala. Di perjumpaan berikutnya insyaallah kita masuk kepada usulul iman.
kepada pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Fadhal Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Nah. Nah. Salat. Nah. 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 Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, yang saya tangkap bahwa apakah di antara kesempurnaan atau penyebab sempurnanya arkanul Islam itu adalah ittiba Nabi Muhammad SAW? Itu yang saya tangkap. Itu yang pertama. Nah, nanti akan nyambung ke sana. Itu yang pertama, bahwa sempurnanya arkanul Islam dan seluruh ibadah di dalam Islam, dan kemudian yang menyebabkan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'un Nabi SAW. Jadi kalau ibadah yang disebut dengan arkanul Islam itu tidak dilakukan di atas sunnah Nabi, maka amalan-amalan ini bisa sia-sia dan tertolak. Itu dulu yang pertama. Dan kemudian apakah amalan-amalan sunnah yang bukan wajib maksudnya, yang afdol atau yang utama adalah amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ini, tentang sholat, tentang zakat dan seterusnya? Jawabannya tidak. Meskipun betul amalan sunnah itu menyempurnakan yang wajib, tapi andaikan amalan sunnah itu tidak dilakukan, maka keadaan seseorang yang melakukan yang wajib dan diterima oleh Allah dengan kekurangannya, maka itu sudah cukup memasukkan dirinya ke dalam surga. Itu rahmat Allah. Di antara salah satu buktinya kisah sahabat yang dipastikan oleh Nabi masuk surga, yang setelah dicek oleh Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, ternyata hanya melakukan yang wajib. Sholat sunnah nggak ada, puasa sunnah tidak ada, sholat malam tidak ada satupun ibadah selain ibadah yang wajib, nggak ada. Tapi meskipun ada amalan yang lain, tapi ibadah sunnahnya nggak ada. Amalan yang sangat biasa, hanya melakukan yang wajib. Bagi Abdullah ibnu Amr bin Al-As itu biasa, karena kebanyakan sahabat lebih dari itu, tapi dia tidak. Namun Nabi mengatakan berkali-kali, laki-laki ini, kalian ingin melihat laki-laki penghuni surga, maka lihatlah laki-laki ini. Makanya Nabi bilang, Islam itu mudah, masuk surga itu mudah. Jaga yang wajib, maka engkau pasti masuk surga, insya Allah. Ya, apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah, maka ini akan menambah derajat, menambah keutamaan, menambah mahabbah Allah, kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tapi jikalau tidak dilakukan pun, maka yang wajib ini sudah mencukupi seseorang. Jelas ya? Dan kalaulah dia kemudian menambah dengan amalan sunnah yang lain yang gak ada kaitannya dengan 5 rukun Islam ini, maka ini pun akan menyempurnakan keadaannya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena setiap kebaikan di dalam Islam itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Ya, sehingga kita nggak punya hujjah, jemaah. Ada yang bilang Islam susah, nggak punya hujjah. Kamu cukup melakukan yang wajib, itu pun ada yang tidak perlu dilakukan kalau syaratnya tidak ada. Kalau kita mau lihat, yang tersisa tinggal apa berarti? Sholat syahadat, sholat puasa, zakat, haji hanya bagi mereka yang memenuhi syarat. Allah sudah memberikan kesempatan untuk masuk surga. Lantas apa yang ditunggu? Lantas kenapa menyia-nyiakan sholat? Lantas kenapa tidak mau puasa di bulan Ramadan? Itu semua hanya cerminan hati seseorang. Ya, banyak jamaah orang-orang yang menolak masuk surga itu banyak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, pertanyaan melalui kertas. Izin bertanya Ustaz, jika seseorang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan mengunci hatinya. Lantas bagaimana ia mendapatkan hidayah sementara ia menolak menerima kebaikan? Dan ada seorang kerabat bertanya juga, perlukah kita kembali bersyahadat? Hidayah itu ada dua jemaah, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Allah memberikan hidayatul taufik kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk orang-orang yang hatinya tertutup. Betul tidak jemaah? Ada buktinya itu? Ada buktinya? Manusia-manusia penentang, manusia-manusia kufur, manusia-manusia penolak kebenaran, tapi kemudian dapat hidayah. Ada tidak? Banyak, ada ribuan contoh. Dan itu hak Allah. Tapi yang perlu disadari oleh seseorang, ketika dia meninggalkan ketaatan yang menyebabkan hatinya tertutup, dia punya kemungkinan juga tidak pernah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dia takutkan. Paham maksudnya jemaah? Antum tahu kehendak Allah? Tahu tidak? Jemaah, ini kok sulit sekali menjawabnya. Ya nggak tahu jemaah. Yang tahu masyiah Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang antum melakukan perbuatan yang menyebabkan antum tidak dapat hidayah atau tidak bisa mendapatkan hidayah. Kok bisa merasa aman? Sebagian berdalih, ya itu terserah Allah. Ana mau dikasih hidayah, alhamdulillah. Enggak juga, ya sudahlah. Itu kan hak Allah. Orang beriman tidak seperti ini keadaan. Makanya dia tidak pernah melakukan perbuatan yang membuat dirinya kemudian hancur dan binasa. Khusus untuk salat Jumat ini jemaah, ya, bukan hanya 3 kali. Banyak orang yang meninggalkannya sepanjang hidup. Tapi KTP-nya salat Id, salat, soft paling depan. Berguna tidak? Berguna tidak? Tidak berguna, nggak berguna. Tapi apakah kemudian dia punya kesempatan? Mungkin masih punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Mungkin. Itu yang disebut dengan hidayah itu taufik. Tapi bukan berarti kita boleh merasa tenang jika keadaan kita seperti itu. Ya, bukan dalih. Ai kitu mana mal salat we lah. Ya siapa tahu Allah kasih hidayah nanti kemudian hari. Ya, paham ya? Barakallahu fikum, masya Allah. Silakan kalau bertanya. 1, 2, 3. Sudah, itu yang terakhir ya. 3 yang terakhir. Mulai dari antum saja. Salam kan. Iya.
Betul, itu betul. Dan yang kedua, sikap dia kemudian melakukan kemaksiatan itu diantara bentuk mendustakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya, paham? Dan kemudian status keislamannya bagaimana? Itu semua tergantung seberapa kuat penolakannya terhadap syariat. Kalau dia tidak mengerjakan karena terbawa hawa nafsunya, dia masih Islam. Tapi kalau kemudian dia menentang karena dia tidak merasa ini wajib dan tidak mau melakukannya, ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Paham maksudnya jemaah? Jadi perbuatannya menolak syariat Allah atau tidak mengerjakan maksudnya, itu adalah bentuk mendustakan syariat Allah. Penentangan itu perbuatannya. Tapi isi hatinya, kalau betul-betul memang dia melakukannya karena benci dan tidak mau, maka ini kufur. Tapi kalau dia karena mengikuti hawa nafsunya, malas, karena dunia, kenapa nggak sholat? Anak sibuk, anak kerja, anak nggak bisa, dan seterusnya. Ini masih ada perkara lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang mukmin itu Allah memberikan rahmat bahwa Allah masih menunda pencatatan dosanya sampai melihat atau sambil melihat apakah hamba ini kemudian bertobat kepada Allah atau tidak. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini rahmat Allah kepada seorang hamba. Wallahu taala alam. Itu yang ana ketahui. Wallahu taala alam. Silakan. Siapa tadi teh? Bapak, silakan. Assalamualaikum. Mau tidur? Iya. Iya, dan seterusnya. Nah. Iya. 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 Dianjurkan untuk berwudu lagi, tapi tidak wajib. Ya. Nah, maka semakin sering seseorang itu kemudian berwudu setiap kali hadas, maka semakin sering pula dosa-dosanya berguguran, dan semakin sering pula dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesering apapun, selama kita masih sanggup melakukannya, maka lakukan. Tapi itu sunnah, bukan perkara yang fardu. Itu pilihan. Dan Bilal ibnu Rabah mendapatkan kemuliaan terdengar suara langkah terompahnya atau sendalnya di surga ketika Nabi Mi'raj. Itu semua karena beliau menjaga wudunya. Setiap kali batal, beliau berwudu. Kata Bilal, mau panas mau dingin saya tetap wudu. Jadi tidak terganggu oleh keadaan apapun. Dan setelah itu saya sholat 2 rakaat, kata Bilal. Kata Nabi, karena itu engkau mendahului kami di dalam surga. Ya. Jadi pilihan bukannya mah? Pilihan, silahkan. Pilih kemuliaan yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi jawabannya meskipun sering, 3 kali itu tidak terlalu sering kalau menurut saya. Yang sering itu 100 kali dalam satu malam, nah itu masalah. Tapi 3 kali itu normal Pak, meskipun ada diabetes. Semoga Allah sembuhkan antum insyaallah. Nah, tapi kemudian apakah pilihannya saya harus berwudu lagi? Itu pilihan yang sangat mulia, lakukan. Karena banyak kemuliaan yang akan didapatkan ketika kita menjaga wudu. Dan Nabi bilang dalam hadis yang sahih, la yuhafidh 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudunya kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Yang terakhir, fadhal. Mohon maaf tidak terdengar. Pemuda. Assalamualaikum.
Sini maju sini. Maju sini. Maju pemuda. Ya Allah. Apa soalnya? Nah. Taib. Pertanyaannya apakah itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Taib. Apakah membaca Rabbighfirli setelah suratul Fatihah? Bukan hanya saja setelah salat subuh, tapi di salat-salat yang lainnya. Apakah itu termasuk sunnah Nabi? Maka ada riwayat yang menyebutkan tentang lafaz itu, ada. Tapi semua riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih dan yang mutawatir bahkan kata para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW itu setelah suratul Fatihah ataupun para sahabatnya itu hanya membaca apa? Amin. Hanya membaca apa? Amin. Tidak lebih dari kalimat itu. Ya. Lantas bagaimana sikap kita? Kita sampaikan, ingatkan bahwa ini bukan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita harapkan mereka-mereka yang beramal dan kemudian masih belum sempurna di dalam amal solehnya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah, bahwa mengikuti sunnah Nabi itu anugerah. Anugerah. Yang membedakan mereka yang mengikuti sunnah dan yang tidak mengikuti sunnah, bahwa yang mengikuti sunnah itu mendapatkan anugerah Allah lebih dulu dibandingkan yang lain. Dan setiap dari hamba Allah itu punya kesempatan yang sama. Ya, kesalahannya kita ingkari, tapi kita doakan mereka mendapatkan anugerah yang sama seperti yang kita dapatkan. Gitu. Ya. Jangan kemudian muncul perasaan lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Kita juga sama, kalau bukan karena anugerah Allah, maka kita akan melakukan hal yang sama. Semua itu karena rahmat dan anugerah Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka jangan pernah lupakan itu. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan terjawab insyaallah, dan kita akhiri perjumpaan kita insyaallah di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.